أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan di antara cara yang ditunjukkan oleh diajarkan Nabi SAW, kita mensyukuri nikmat Allah dan sekaligus menjadi doa perlindungan. Namanya doa ketika mendengar orang mendapatkan musibah. Maka kata Nabi, bacalah alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini Bapak Ibu rahmati, di suasana-suasana yang agak kritis ini, maka penting kita menghafal ini doa. Kata Nabi, alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya al-afiyah. Jadi ini kata alhamdulillah bukan maknanya kita hasad, atau bukan maknanya kita bergembira orang mendapatkan musibah. Dan ini memang Bapak Ibu tidak boleh dibaca di dekat orang yang tidak mengerti. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sebuah ruangan, di sebuah kedai, nampak berita si fulan kena ini, si fulan musibah ini, alhamdulillah, ini berbahaya. Bisa dipukuli orang satu kampung kita. Sebenarnya Bapak Ibu dia tidak salah, cuma ketika dibaca di saat orang tidak mengerti, jadi salah paham. Misalnya terjadi banjir, kita baca alhamdulillahillazi afani, enggak ngerti orang, yang tahu orang yang alhamdulillahnya saja. Makanya ini kalau di dekat orang yang tidak paham, tidak boleh dibaca keras-keras, khawatir dia salah paham. Alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya al-afiyah. Al-afiyah ini Bapak Ibu rahmatullah, mungkin dulu pernah kita ulas, kata-kata yang menunjukkan sehat dua dalam, atau sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat dijauhkan dari penyakit dan dijauhkan dari dosa. Makanya dalam lafaz zikir pagi dan petang, kata-kata al-afiyah itu banyak, dan diulang-ulang malah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu di sana diulang 3 kali. Di doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya dari lafaz zikir pagi dan petang. Artinya apa? Karena memang kata-kata al-afiyah itu dia merupakan kata-kata yang menjadikan kita ini sehat dua dalam, dijauhkan dari penyakit dan dijauhkan dari dosa. Makanya Allah berikan kita al-afiyah, kita bersyukur, alhamdulillahillazi afani. Di saat sebagian orang Allah berikan
ujian. Mimma batalaka bih, dari apa yang telah engkau ujikan dengan ini orang atau dengan ini musibah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan kelebihan kepada saya dibandingkan sebahagian makhluknya dengan dia tidak mendapatkan musibah. Karena musibah bisa saja menimpa siapa saja. Makanya saya heran juga, ada orang mengatakan misalnya orang yang tertimpa virus corona ini para pelaku dosa. Itu enggak benar. Tidak benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini virus, dia termasuk namanya wabah, atau dalam bahasa namanya ta'un. Dan wabah ini dia sudah terjadi di beberapa generasi sebelum kita. Bahkan di zaman para sahabat juga terjadi. Seperti sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum, itu meninggal karena ta'un atau karena wabah. Dan artinya apa? Tidak mesti orang mendapatkan wabah atau yang mati atau meninggal karena wabah ini orang yang pelaku dosa. Bisa jadi orang yang beriman. Dan orang yang terkena ta'un itu kalau dia meninggal maka dia terhitung mati syahid dunia. Kata Nabi SAW, man kutila mat'un, atau dia terkena ta'un fahuwa syahid, maka dia terkena, ketika dia terkena ta'un maka dia mati syahid tapi syahid dunia. Baik, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk kita Allah jaga dari berbagai musibah yang ada. Salam dan salam buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba mengulas dari bahasan kita agak lebih umum. Kita ambil temanya tentang adab-adab dalam menghadapi musibah. Adab-adab dalam menghadapi musibah. Masih bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada dengan judul Ensiklopedia Adab Islam. Tapi ini terjemahnya, karena saya punyanya terjemahnya saja, enggak punya aslinya bahasa Arab. Kecuali PDF-nya ada. Nanti bisa diulas. Bapak Ibu yang punya buku bisa dibuka, adab-adab terhadap al-masaib wal kurab, ketika ditimpa musibah dan kesedihan. Sekalipun saya yakin kita tidak akan bisa membahas semuanya, tapi minimal beberapa poin-poin bisa kita ambil hikmahnya. Dan ini tentu ada hubungan erat dengan hal-hal yang menjadi pembicaraan penduduk bumi hari ini, tentang sebuah musibah wabah namanya apa? Virus corona atau COVID-19. Sekalipun Bapak Ibu, COVID-19 ini dari mana sumbernya wallahu alam. Kalau menurut versinya Cina, itu yang punya Amerika untuk menghancurkan Tiongkok. Kalau versinya Amerika dan Israel, yang membuatnya adalah Tiongkok. Lalu nanti mereka bikin senjata biologis dan seterusnya. Kajian-kajian yang panjang, belum ada satu pun yang bisa kita pegang pasti. Dan ada juga sebagian orang Bapak Ibu dengan cara yang aneh bisa menemukan bahwa katanya virus corona ini karena jin. Ini juga kesalahan dalam memahami kaedah dalam ruqyah syar'iyyah. Karena sebagian orang mengatakan ini karena jin, dipindahkan oleh jin segala macam. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja. Tetapi untuk memastikan itu kita tidak bisa. Karena di dalam kaedah ruqyah syar'iyyah tidak boleh seorang peruqyah membenarkan perkataan jin. Mau jin muslim apalagi jin kafir. Ini katanya sudah dirancang sejak dulu oleh Illuminati, sekian tahun yang lalu sudah gagal, macam-macam. Ini Bapak Ibu tidak benar. Karena kaedahnya begitu. Kaedahnya bahwa dalam kita meruqyah seseorang tidak boleh kita percayai omongan jinnya. Karena memang di antara tugas-tugas syaitan dan jin apa? Liyuqi'a al-adawata bainakum, supaya menjadikan antara kita permusuhan. Kalau orang percaya ini, berarti sama dia dengan percaya ke dukun,
kata dukun, iko anak apa sianu nama buik-buiknya. Sama persis seperti itu. Lalu kata bapa ini, sianu tu. Ayolah pada tak je tiwak je sianu tu. Sama. Jadi orang mempercayai dukun, kalau ini orang mempercayai jin. Tak bisa itu dia bagi jadikan sebagai dalil. Karena begitu kaedahnya. Dalam kaedah ruqyah syar'iyyah, tidak boleh seorang peruqyah mendengarkan perkataan jinnya. Karena jinnya banyak ngaur. Kalau kita dalam acara ruqyah, oh saya dibuat-buatkan oleh si fulan, saya itu dikirim oleh si fulan, saya itu dikirim oleh dukun anu, entah ya tanda Allahu alam. Tapi itu dalam keadaannya begitu. Maka sebagian orang percaya dengan ini, maka ini juga tidak boleh. Ada lagi lebih aneh Bapak Ibu. Yang lebih aneh itu namanya memanggil arwah. Enggak tahu saya istilah dalam bahasa Jawa apa. Mereka punya padepokan, punya ini, lalu dipanggil. Lalu saya lihat sebuah video, banyak video, saya lihat satu saja. Lalu dipanggil, lalu katanya, itu dari mana jin, dari mana corona datang? Corona itu karena anak-anak kami dimakan oleh orang Wuhan. Apa anak-anak kamu katanya? Anak-anak kami itu ikan paus atau ikan hiu, saya lupa. Padepokan apa? Tadi lihat Bapak Ibu di internet tu, asal corona dari jin apa? Kalau semuanya video-video. Ini juga Bapak Ibu tidak benar. Karena ini aktivitas juga aktivitas kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin. Orang kita Bapak Ibu menamakan memanggil arwah. Tapi dia bukan memanggil arwah itu, dia memanggil jin sebenarnya. Dan tentu perkataannya juga tidak bisa kita benarkan. Dan ini oleh sebagian dukun-dukun digunakan untuk mencari uang hilang, untuk mencari HP hilang, untuk macam-macam, termasuk untuk katanya mencari asal muasal dari virus corona. Jadi virus corona itu katanya disebabkan anak-anak ikan, yang itu anak-anak ikan itu katanya anak-anak jin mereka dimakan oleh orang-orang Wuhan. Saya lupa jenis ikannya apa, penting di laut Wuhan itu. Dan ini semua enggak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Ini ngawur semua. Jadi intinya Bapak Ibu dari mana asal muasalnya wallahu alam. Mau dari virus yang bocor atau virus yang dibuat senjata biologis, mau itu tak sengaja bocornya atau penyaringan virus yang enggak besar, tidak rapat segala macam, wallahu alam. Yang penting hari ini dia sudah ada. Tapi yang pasti Bapak Ibu sebagai seorang muslim, kita tentu juga coba lihat berita berimbang. Bahwa menurut pakar-pakar virologi itu Bapak Ibu pakar virus, bahwa virus itu secara umum ketika di luar ruangan dia akan habis. Ini adalah beberapa orang pakar virologi kan diundang oleh TV One. Lalu kalau dalam tubuh kita punya kekuatan daya tahan tubuh untuk menahannya. Ini bukan maknanya saya mengajarkan Bapak Ibu biarkan sajalah, enggak usah, bukan itu maksudnya. Tapi itu sebagai bahan pertimbangan bagi kita, karena memang tubuh kita ini dia punya namanya daya tahan tubuh atau imunitas bahasa kesehatan. Maka kewajiban setiap muslim sebagai bentuk dia bertawakal, dia meningkatkan imunitasnya. Dia meningkatkan imunitas. Maka hal-hal yang akan merusak imunitas harus dihindarkan. Makanya beberapa tulisan-tulisan saya baca, merokok katanya bisa mempercepat proses penyebaran virus corona. Benar. Karena merokok itu diantara hal yang paling cepat menurunkan imunitas. Kenapa tidak? Setiap hari berkawan dengan racun. Bapak Ibu mungkin lihat video-videonya, berapa uji coba lab-lab yang dilakukan. Dimasukkan rokoknya ke dalam sebuah tabung, nanti dihidupkan apinya, lihat apa hasil airnya. Masya Allah, menakutkan itu. Hitam, coklat, bisa digoreng kayak plastik apa segala macam. Itu kan racunnya. Maka semua hal yang akan bisa menurunkan daya tahan tubuh, maka kita mesti hati-hati, kita jaga. Dan termasuk yang pernah kita ulas dahulu dari sisi makanan. Karena dunia makanan kita hari ini Bapak Ibu, dunia sangat mengkhawatirkan. Sangat sulit kita berlepas diri dari namanya zat-zat yang mengandung racun dalam makanan. Zat-zat yang mengandung racun dalam makanan sangat sulit, tapi kita bisa sedikit menghindari. Atau mungkin bahasa kita meminimalisir lah. Kalau menghabiskan semua susah. Dengan gula saja Bapak Ibu kita susah untuk berlepas diri. Gula. Padahal gula ini secara umum
sangat tidak bagus untuk kesehatan kalau digunakan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena dia mengandung minimal dua zat pengawet atau dua zat yang berbahaya. Satu zat yang disebut untuk menjadikan prosesnya menjadi kristal. Jadi yang asalnya air tebu dirubah menjadi kristal. Pakai apa itu ibu? Zat pengkristal kimia. Yang kedua, dari daya tahannya bisa hanya bertahan 5 jam. Bapak-bapak mungkin pernah beli es tebu. Berapa jam bisa kita simpan di rumah? Beli pagi, jam 10 sudah mulai enggak enak. Apalagi sore. Ini air tebu, ketika sudah berubah jadi kristal, dia bisa bertahan sampai 10 tahun. Kira-kira pakai apa itu? Pengawet. Enggak mungkin enggak pakai pengawet. Lebih dahsyat dibandingkan pengawet mayat. Artinya apa? Saya enggak katakan itu haram. Artinya apa? Dia tetap menurunkan daya tahan tubuh. Makanya saya sudah mungkin tak 3 tahun, tak 5 tahun enggak pernah lagi minum teh manis, minum kopi manis, minum apa lagi susu, kecuali kalau darurat saja. Lalataran di muka, kadang kita bertamu ke rumahnya, kalau saya bisa tolak, saya tolak, kalau enggak ya saya minum juga, terpaksa. Artinya apa? Kita jaga kesehatan. Kenapa Bapak? Karena dunia makannya dunia mengkhawas. Sekalipun tentu kita enggak bisa berlepas diri. Semua jenis makanan rata-rata semuanya ada P, namanya P perusak. P perusak itu apa itu ibu? Pengawet, penyedap, pemanis, perasa, pengembang, pewarna, semuanya itu zat-zat racun. Zat-zat racun. Hari ini lebih banyak lagi, ada yang bisa membuat dia kental, apa namanya? Boraks. Ada yang bisa membuat dia menjadi garing. Bapak Ibu kalau belilah goreng sekali di pasar itu, jangan gorenglah goreng tempe. Kalau kita makan garing sekali, maka perlu kita curiga. Seumur hidup kita, ibu-ibu kalau beli tempe setipis apapun digoreng sampai enggak bisa segaring itu. Ini kok bisa garing dibuatnya? Kita enggak menuduh, cuma kita enggak khawatir. Cobalah bapak-bapak, kita kunyah, garing sekali, enak sekali rasanya. Hanya ada sesuatu yang perlu kita curigai. Kenapa Bapak? Karena berbahaya. Dia sifatnya menggaringkan zat atau zat pengarit. Baik. Jadi Bapak yang rahmat, maka di suasana-suasana seperti ini, maka sebuah kewajiban kita apa itu memperkuat imunitas tubuh. Dan itu bahagian dari usaha kita bertawakal. Karena dalam kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu, ada sebagian kaum muslimin dia pandangannya namanya qadariyah. Qadariyah ini orang yang menolak takdir. Namanya apa? Qadariyah. Orang-orang yang menolak takdir, atau bahasa kita orang terlongsong lah, terlampau sok mantap dengan teori yang mereka miliki. Anggaplah dia punya teori Tibun Nabawi. Anggaplah dia punya teori Tibun Nabawi. Bahkan mungkin bisa kena, kita kalau begini menjaga daya tahan tubuh pasti enggak akan kena virus corona. Sekalipun dia memakai teori Tibun Nabawi. Kalau kata mungkin orang punya teori ilmu kesehatan, kita kalau lakukan ini tidak akan kena virus corona. Kalau dia memastikan, ini namanya orang qadariyah, terlalu merasa mampu dengan teori-teori yang mereka buat. Karena sebagus apapun teori, kalau takdirnya kena, juga akan kena. Kayak begitu. Ini Bapak Ibu mungkin tidak banyak begitu. Tidak banyak. Yang qadariyahnya agak sekecil presentasi. Yang agak banyak presentasinya yang kedua, orang yang Bapak Ibu, kalau bahasa sederhana kitanya kurang perhitungan. Kalau bahasa agamanya namanya Jabriyah. Orang-orang yang mereka Bapak Ibu merasa bahwa semuanya dengan takdir. Tapi ketika semua dengan takdir, dia enggak punya usaha. Tidak punya usaha. Sehingga misalnya mereka mengatakan, enggak apa-apa, kita kalau mati juga mati juga. Kita ini di jalan dakwah, kita ni berdakwah, kita hanya takut pada Allah, enggak takut sama virus. Ada lihat sebuah video ceramah begitu. Seorang ustaz, entah ustaz dan tak, saya tak tahu seorang. Jadi dia memotivasi jemaahnya mau pergi berdakwah. Kita enggak perlu takut dengan corona. Kita akan hantarkan Islam ke sana. Kita mau berdakwah. Kita lillahi ta'ala. Orang Islam enggak pernah takut corona, hanya takutnya kepada Allah. Itu namanya apa? Jabriyah.
Orang yang mereka Bapak Ibu terlalu bahawa semuanya dengan takdir. Tapi dia salah dalam memahami. Kalau bahasa para ulama, orang tidak bertawakal. Maka orang yang begini cocoknya diapakan? Dibuka kandang singo atau dia masuk kandang singo. Cubalah situ. Kalau nyoka mati je nya. Sama juga begitu. Karena Bapak Ibu apa yang dilakukan itu kan sebenarnya bagian dari kita menjaga. Kan kaedahnya dalam musibah seperti ini kan kaedahnya ada. Kaedahnya kalau bahasa kita sederhananya, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Kaedahnya begitu. Yang di luar, ini kan musibah misalnya wabah terjadi di Jakarta. Maka orang yang berada di Jakarta tidak boleh keluar. Orang yang di luar Jakarta tidak boleh masuk. Itu kaedah sederhana begitu, tapi itu berdasarkan hadis Nabi. Lalu Bapak Ibu rahmatullah mengatakan, kami ke Jakarta itu pergi berdakwah, kami ini hanya takut karena Allah, kami ini mengharapkan pahala karena Allah, kita ini enggak usah terlalu takut pada virus, takutnya hanya pada Bapak Ibu namanya orang konyol. Kalau dia mati ke situ, mati konyol. Karena memang itu perintah Nabi, kata Nabi dalam mana hadis, wa iza sami'tum bi ardin, kalau kalian dengar sebuah wabah terjadi di sebuah negeri, fala tadkhulu 'alaiha, tak boleh masuk ke dalam. Itu kan perintah Nabi. Bukan karena orang yang enggak mau masuk ini karena takut. Bukan karena takut virusnya, tapi karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan tentu juga takut akan akibatnya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, larilah kalian dari wabah itu seperti kalian lari dari singa. Tak bisa alasannya dia mau pergi berdakwah, kami ini lillahi ta'ala, enggak bisa. Enggak masuk itu. Artinya Bapak yang rahmat, makanya namanya Jabriyah. Orang-orang yang mereka semuanya dengan takdir tapi salah paham. Sehingga dia tidak bertawakal, tapi apa namanya? Pura-pura bertawakal. Kalau dia bertawakal, sekalipun dakwah, stop dakwah ke situ dulu. Sekalipun di situ ibunya, mau dia jemput, tak boleh jemput. Sekalipun di situ ada istrinya, kalau di dalam kota yang di sana sudah di status sebagai status nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Siapapun di dalam, kayak begitu. Itu bentuk dia apa? Bertawakal. Tak boleh dia katakan awak kau masuk ke dalam kau mati, tak bisa begitu. Itu namanya apa? Jabriyah. Dan itu ada orang ini. Kalau misalnya dilarang di masjid solat, kata mereka, kami pun solat pun enggak akan sakit. Ya, kalau kita mau mati nanti mati juga. Kalau kita kena virus nanti kena virus. Ini Bapak Ibu namanya Jabriyah. Makanya kan hari ini ketika ada fatwa keluar, terutama di Jakarta, sebagian orang nyeleneh mulai ngawur. Dan kadang-kadang interaksi dengan fatwa MUI atau Majlis Ulama itu seperti berinteraksi juga dianya. Alamatnya sih ngeceknya. Ini fatwa konyol, ini fatwa penakut, ini fatwa Bapak Ibu. Saya enggak bicara lembaga MUI secara umum, tapi fatwa khusus fatwa ini, maka ini fatwa sesuatu yang sudah biasa difatwakan. Ini fatwa ada di Maroko, ada di Aljazair, ada di Tunis, ada Majlis Ulama kumpulan ulama Al-Azhar, ada kumpulan ulama-ulama besar di Saudi. Fatwa-fatwa yang banyak. Dalam kondisi tertentu, lalu datang seseorang, enggak perlu kita kosongkan masjid, yang penting kosongkan mall. Lain cerita, dia lain pula cerita. Mall itu kan lain lagi nanti ceritanya. Yang masjid kan lain lagi ceritanya. Jadi enggak nyambung. Yang dibahas orang masjid, yang ceritanya mall. Yang dibahas orang adalah A, yang dia bahas adalah B. Dan orang menutup mall, tentu ditutup juga mallnya. Ditutup juga tempat wisatanya, tentu juga. Tapi apakah dengan sebuah kondisi bahawa boleh kita atau diwajibkan masyarakat untuk masjid? Mungkin saya pada kondisi tertentu. Dan tidak ada masalah. Karena dia hanya berapa waktu. Dia Bapak Ibu dan semangat saja. Entah mantan apa, entah mantan artis, saya enggak tahu. Yang penting begitulah bunyi-bunyi kalimat. Ini orang namanya Bapak Ibu Jabriyah. Atau dengan bahasa yang lain, orang yang kadang-kadang kalaupun dia tidak berpahaman itu, berarti dia tidak memahami dengan baik kaedah-kaedah dalam kita berinteraksi dengan sebuah musibah yang ada. Baik. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu beberapa ulasan tentang hal-hal yang barangkali terjadi hari ini. Intinya bahawa setiap Muslim tentu panik juga tidak. Maka Muslim ini Bapak Ibu kan tengah-tengah terus. Tidak terlalu takut dan tidak terlalu berani. Kayak begitu. Dia berada pada posisi tengah. Poin yang berikutnya Bapak Ibu,
bahwa apa yang terjadi ini, maka obatnya adalah taubat. Kan Allah katakan dalam surat As-Sajdah, artinya kita memperbanyak taubat. Apa kata dalam surat As-Sajdah? Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, benar-benar akan kami uji mereka dengan azab yang kecil, dengan musibah yang kecil, bukan musibah yang besar. Apa hikmahnya? Bahwa apa adab orang dalam menghadapi itu musibah yang kecil dalam pandangan Allah itu adalah hikmahnya supaya semua orang-orang beriman kembali kepada Allah. Taubat maksudnya. Dalam hadis disebutkan juga oleh Nabi SAW ketika ditanya waman najah, ketika ada fitnah, ada masalah, termasuk seperti masalah hari ini, kata sahabat, apa jalan keluarnya Rasulullah? Kata Nabi ada 3. Yang pertama, amsik alaika lisanak, dalam makna hadis, jaga lisanmu. Makanya orang tidak punya kapasitas dalam ini ilmu tidak boleh berbicara. Yang tidak punya kapasitas tentang misalnya dari mana asal usulnya virus, nggak usah bicara. Makanya saya menyampaikan nggak pernah memastikan dari mana virus itu, kan analisa-analisa semua. Entah Illuminasi yang buat, entah Amerika yang buat, entah Cina yang buat, entah siapa, wallahu alam. Karena nggak ada satupun kita punya ilmu di sana. Tapi kalau misalnya pakar virologi, ya silakan saja dia berbicara. Baik. Kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Termasuk yang tadi fatwa MUI buat fatwa begini, datang orang ngawur. Datang orangnya ngawur. Oh, ini fatwanya nyeleneh, fatwanya penakut, masak masjid sudah dikosongkan, yang kosongkan mall lah, keluarkan fatwa segala macam. Orang bertanya tentang masjid, bukan bertanya tentang mengosongkan mall. Kalau dia tanya tentang kosongkan mall, nanti lain lagi fatwanya. Sudah pasti akan dikosongkan. Karena segala bentuk interaksi itu bagian dari hal yang dikurangi ketika memang negerinya terkena virus yang mewabah. Sudah pasti semuanya, mau itu mall, mau itu acara baralik, mau acara kikahan segala macam, pasti akan dikosongkan. Yang ditanya orang masjid, boleh enggak salat berjamaah, boleh enggak salat Jumat? Karena enggak mengerti fatwa, ya sudah, ngawur ujung-ujung. Baik. Yang kedua, kata Nabi, tetaplah berada di rumahmu. Ini juga di antara yang hari ini disebut dengan apa? Lockdown. Apa istilahnya? Tetap di rumah, tidak banyak keluar. Dan beberapa kondisi-kondisi, beberapa jam atau beberapa waktu yang lalu, maka Gubernur Jakarta sudah hampir mau nangis ketika menyampaikan beberapa berita-berita dan beberapa hal-hal yang menjadi kewajiban warga Jakarta. Bahkan sampai semua aktivitas kantor pun dihentikan. Karena ini Bapak Ibu kalau tidak dikendalikan berbahaya. Dan kata sebagian dokter, akan kita lihat dampak nanti di awal-awal April. Wallahu alam. Semuanya Bapak Ibu wallahu alam. Perbanyak doa, nanti saya akan sebutkan beberapa doa-doa yang bisa kita baca. Tapi begitu, apakah kita akan Ramadan nanti ada salat tarawih di masjid-masjid? Wallahu alam. Wallahu, atau mungkin sebagian daerah tidak ada salat tarawihnya, wallahu alam. Apakah kita mau haji nanti? Wallahu alam. Tapi kalau tidak jadi haji, apakah dia akan jadi tanda hari kiamat? Nah, ini Bapak Ibu sudah lain lagi bahasan. Karena para orang-orang yang candu-candu mengaji tanda-tanda hari kiamat ini, semuanya hubungan dengan tanda hari kiamat semua. Jadi kadang-kadang juga terlampau semangat. Terlampau semangat. Seakan-akan setiap satu tanda dikumpulkan untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Ini enggak benar juga. Jadi setiap satu tanda, oh hasilnya 2020, hasilnya 2015, hasilnya 2000 sekian. Ini enggak benar. Karena memang yang namanya tanda-tanda hari kiamat itu banyak dan akan terjadi berulang-ulang. Kapan terjadi kiamat? Wallahu alam. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, maka apa yang kedua berarti kita tetap di rumah. Yang ketiga yang berhubungan dengan bahasan kita taubat. Kata Nabi, wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Jadi sebelum kita menyalahkan orang, sebelum kita berbicara tentang orang, tentang sebuah lembaga negara, tentang sebuah negara fulan, tentang sebuah kekuatan fulan, maka kewajiban kita berbicara tentang dosa-dosa kita. Itu mungkin saja kesalahan. Satu hal saja mungkin jadi kesalahan.
Hari ini saudara Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, bahawa penyebaran virus sebesar ini sebenarnya itu memang kesalahan dalam mengendalikan virus, terutama di negeri-negeri yang sudah kebobolan, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak memakai kaedah yang kita sebutkan tadi. Kalau dipakai kaedah yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak akan tersebar. Misalnya kalau itu Wuhan yang terkena atau Cina yang terkena, maka orang dari Cina tidak boleh keluar, orang kita, orang manapun tidak boleh masuk ke Cina. Tapi kan pada realita tidak seperti itu, sehingga Indonesia pun masih mengevakuasi beberapa warganya dari Wuhan. Kayak dalam kaedah tidak boleh keluar, tidak boleh dibuat keluar, dan tidak boleh orang masuk ke dalam. Mau jadi wartawan, mau dia jadi kameramen ke sana, mau memeriksa pasar Wuhan, mau men-sorting orang makan ular di sana, nggak boleh. Karena begitu kaedahnya. Ketika kaedah ini tidak dipakai, apa yang terjadi? Maka terjadilah apa yang terjadi hari ini. Maka angkanya mencapai 277.000 korbannya. Yang meninggal sekian, yang sehat sekian, yang sakit sekian, dan seterusnya. Itu bukan angka sedikit. Itu Bapak Ibu baru sekarang. Apakah bertambah? Wallahu alam. Jakarta saja sebentar dari 450 orang. Belum, dan seterusnya. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka sebelum kita berbicara tentang banyak hal, tentang ini negara, tentang ini diciptakan, tentang biologis, senjata biologis, maka kewajiban kita apa? Maka kita wajib untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kewajiban. Karena bisa di virus ini datang, dan semua pastikan dengan izin Allah. Anggaplah sebab Ibu dia virus yang diciptakan oleh fulan misalnya, maka tidak akan mungkin tersebar kecuali dengan izin Allah. Enggak mungkin tersebar sendiri, pasti dengan izin Allah, karena semua yang terjadi di bumi dan di langit semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini dia sudah terjadi, dan hari ini dia sudah tersebar. Maka obatnya apa? Perbanyak taubat. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa hikmah dari hikmah-hikmah musibah, apa itu? Sabar. Barangkali ketika kita dipaksa di rumah lebih banyak, ini memang dituntut kita sabar. Saya baru tadi mencoba sehari dari pagi sampai sore di rumah. Misalnya kalau terus dari pagi sampai sore di rumah, Masya Allah memang harus sabar. Dengan anak-anak sabar, dengan ini sabar. Dan hari ini juga, terutama di Payakumbuh, di Kabupaten, di Bukit Tinggi, di Padang, beberapa daerah yang sudah libur anak-anaknya, maka itu ujian bagi orang tua. Dan itu bisa mengukur sejauh mana orang tua mampu atau tidak mampu untuk mendidik anaknya di rumah. Ini kan menjadi ujian hari ini. Ketika diliburkan, orang tua saatnya menunjukkan unjuk gigi, mungkin itu bahasanya. Unjuk gigi menunjukkan kemampuan dalam mendidik anak. Dan di situ tentu hikmah yang lain menandakan bahwasanya ternyata pekerjaan jadi guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Supaya tidak ada orang Bapak Ibu kadang-kadang, saya mohon maaf, memperlakukan guru itu seperti memperlakukan pegawai. Terkhusus di sekolah-sekolah yang agak mahal biaya sekolahnya. Bahkan sampai tunjuk-tunjuk kita bagi guru. Bahkan sampai dia maki-maki gurunya. Sekarang cobalah menjadi guru bagi anaknya. Kita saja Bapak Ibu atau seseorang, kalau misalnya dikatakan, Pak, tolong kasut anak saya, jangankan 20 orang, 1 orang saja, tadi pagi sampai jam 2:30 saya kasih gaji 2 juta. Tidak mau itu. 1 orang saja, ini yang dikasih 20 orang oleh guru-guru. Di sini ingin memberikan hikmah kepada kita bahwa ternyata menjadi guru itu berat. Dan di situ letak hikmah juga kewajiban kita memuliakan para guru. Walaupun negeri kita ini Bapak Ibu termasuk negeri yang tingkat kesejahteraan gurunya agak di bawah dibandingkan beberapa negara termasuk negara tetangga kita Malaysia. Kesejahteraan gurunya agak di bawah. Saya Bapak Ibu kan pengurus yayasan, dan setiap bulan menandatangani gaji-gaji guru. Ya rasa-rasa monetis juga di mata lihat gaji guru sebanyak itu. Benar. Tapi memang kita belum punya daya upaya untuk meningkatkan. Makanya kalau kita menguji guru,
Ada guru yang datang, saya biasa sampaikan begitu, ustazah, kalau datang ke sekolah ini, memang ini sekolah perjuangan. Kalau mampu, siap untuk kita bersama-sama bersusah-susah, maka masuklah. Artinya dengan segala yang kita berikan secukupnya. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, berarti selesai kita pertemuan, nanti kita datang lagi. Karena memang kita buat sekolah ini memang dulu sekolah untuk sekolah menolong. Artinya kita buat sekolah tidak terlalu mahal, sehingga juga income-nya tidak terlalu banyak, dan juga memberikan kesejahteraan lebih. Kalau bahasa sederhananya, berapa ada uang kita bagilah untuk guru-guru kita. Dan itu masih kurang. Masih kurang, dan terhutang sekian, kurang sekian segala macam setiap bulan. Kita punya lokal itu 20, kita punya lokal 23, lalu gurunya 35 lebih. Dan satu anaknya 150. Hari ini baru kita naikkan, dulu 125. Kira-kira begitu yang kita coba bagi-bagi sikit-sikit segala macam. Artinya apa bagus? Makanya dengan adanya ini, saya katakan kepada guru-guru, ini guru-guru, apa yang terjadi hari ini salah satu hikmahnya, kita mau menguji apakah orang tua ini mampu atau tidak. Kita buatkan namanya semuanya online ini. Saya mengontrol guru-gurunya online juga, guru-guru mengontrol guru wali santri online, semuanya online. Saya katakan begitu ketika rapat akhir Jumat kemarin, terpaksa rapat. Saya katakan kalau ini sukses, maka berarti menandakan orang tuanya bagus. Kalau enggak sukses, berarti orang tuanya bermasalah. Baik. Balik pada bahasan kita, maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa yang dituntut di sini adalah sabar. Sabar. Kadang-kadang kita baca WA saja, baca Facebook saja sudah bosan. Itu berita corona. Dituntut juga kita sabar membaca status semuanya corona. Tapi intinya Pak, menuntut kita sabar. Dan ketika kondisi semakin sulit, maka tuntutan sabar semakin besar. Apakah nanti akan ditambah masa libur anak-anak? Wallahu alam. Apakah nanti kita akan lebih dipaksa lagi di rumah? Wallahu alam. Apakah kita akan Ramadan di rumah? Wallahu alam. Tapi intinya bahwa apapun yang terjadi, maka obatnya adalah sabar. Dan tentu kita sebagai muslim yang baik, dalam hal ini Bapak Ibu akan ikut dengan arahan-arahan negeri, pemerintah secara umum. Kenapa? Karena memang ini Bapak Ibu sudah menjadi bencana dunia, tidak hanya bencana kita saja. Kalau kita akan agak mendingan. Masih beberapa kondisi-kondisi yang kita ditahan. Baik. Poin yang terakhir Bapak Ibu yang kita tutup, barangkali pada kondisi-kondisi ini saya akan coba ulas tentang beberapa zikir-zikir dan beberapa doa-doa yang layak untuk kita hafal. Yang layak untuk kita hafal. Baik zikir-zikir yang panjang maupun zikir-zikir yang pendek. Karena secara umum Bapak Ibu, semua zikir dia merupakan benteng muslim. Maka di hari-hari yang sulit-sulit seperti ini, tidak boleh setiap seorang muslim melupakan zikir-zikir hariannya. Saya pun pernah kita ulas juga, cuma kita agak tekankan dalam ini ulasan supaya benar-benar menjadi amalan yang kita amalkan. Apa misalnya di antara Bapak Ibu yang paling penting apa? Atau di antara yang penting apa? Zikir pagi dan petang. Karena di banyak lafaz dari lafaz zikir pagi dan petang itu, dia merupakan doa-doa perlindungan dalam lafaz zikir pagi dan petang. Makanya di masa-masa ini kan kita kalau di rumah, anak-anak di rumah ajak pagi-pagi, kalau nggak ada bukunya beli bukunya, anak-anak pagi-pagi baca zikir pagi, sore baca zikir sore. Karena ini Bapak Ibu, dia merupakan sunnah Nabi. Dan kondisi hari ini kita jauh lebih butuh dengan itu zikir. Kenapa? Yang pasti bahwa semua musibah di tangan Allah, dan kita kewajiban kita apa? Berusaha. Dalam salah satu bentuk usaha kita itu adalah mengamalkan zikir-zikir harian. Karena dalam zikir itu banyak doa-doa perlindungan. Misal yang tadi kita baca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Orang yang Allah berikan al-afiyah enggak mungkin terkena virus corona kalau Allah berikan al-afiyah. Makanya kewajiban kita apa? Minta kepada Allah al-afiyah. Lalu yang kedua misalnya Bapak Ibu yang sama juga, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna atau Allahumma inni nas'alukal afwa wal afiyata fi dini. Karena corona
atau virus apapun Bapak Ibu, ketika dia mewabah, dia akan bisa mengganggu urusan agama. Ya, itulah contohnya, enggak bisa salat berjamaah, tidak bisa kita untuk salat Jumat, mungkin kita enggak bisa tarawih berjamaah, mungkin kita enggak bisa Idul Fitri, mungkin kita enggak bisa haji, akan memberikan pengaruh kepada agama. Fidini wa dunyaya, urusan dunia apalagi? Urusan kerja, kita enggak bisa kerja, ini enggak bisa menghasilkan, ini enggak bisa keluar rumah, segala macam. Wa ahli, dan juga dia akan memberikan pengaruh kepada keluarga. Makanya kalau kita mendapatkan al-afiyah pada keluarga, aman keluarga kita. Wa mali, dan juga pada harta. Ada juga doa yang lain Bapak Ibu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini doa juga sangat menarik, dibaca 3 kali. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Ma'asmihi, kalau disebutkan nama Allah. Makanya orang kalau makan baca bismillah, kalau berwudu baca bismillah, ketika dia minum baca bismillah, semuanya bismillah. Nanti ada juga bismillah itu yang dia ada tambahannya. Kalau keluar rumah baru bismillahi tawakkaltu ala, itu sudah pernah kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, sekecil apapun, dari mudarat yang besar, yang paling besar sampai yang kecil. Kalau corona ini Bapak Ibu, dia fisiknya yang kecil tapi pengaruhnya besar, enggak mampu, dunia saya enggak mampu mengendalikan. Bumi saja atau orang hebat di bumi susah mengendalikan. Dia kecil, berapa ribu katanya diperkecil. Kalau dibandingkan sebesar HP ini, sekian 2000 kali diperkecil kalau nggak salah, atau 2000 kali diperbesar baru dia sebesar ini HP. Tiga begitu, kecil sekali. Tapi ketika dia menjadi wabah, Bapak Ibu rahmatullah, maka dia memberikan pengaruhnya besar. Maka tatkala kita membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, baik itu yang bersumber dari bumi. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa coronanya, mungkin virus itu berpindahnya melalui HP, mungkin melalui gelas, mungkin melalui sandaran tangan di tangga, mungkin melalui hal-hal yang kita pegang, sesuatu yang menempel ke bumi. Wala fis sama, dan juga yang bersumber dari langit, baik itu yang memindahnya melalui udara atau melalui bersin segala macam dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan adanya virus-virus seperti ini, maka kita melihat keagungan dan kebesaran Islam. Inilah Islam itu Bapak Ibu sudah punya cara dalam melindungi kaum muslimin. Misalnya kalau berbicara tentang bersin, maka di antara sunnah-sunnah bersin, apa sunnahnya? Kita baca alhamdulillah, lalu bersinnya kita tutup. Kalau batuk sama juga, kalau kita menguap sama juga, tutup. Lalu di antara sunnah-sunnah Nabi apa? Mencuci maka kata Nabi di antara sunnah-sunnah fitrah namanya ghaslul barajim, mencuci buku-buku atau sendi-sendi jari. Makanya mencuci tangan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar masalah kesehatan saja, tapi itu sunnah Nabi. Berwudu apalagi? Berwudu apalagi? Kemudian juga Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini agak mindah sedikit tapi penting. Hal yang bisa juga kita lakukan, nanti kita sambung sedikit tentang zikir dan doa supaya saya nggak lupa. Hal yang bisa juga kita lakukan apa? Kita sarapan pagi dengan 7 kurma. Karena kata Nabi SAW, man tasab, ada makna hadis, man tasabbaha ala sab'ati tamratin ajwatin, siapa yang sarapan pagi dengan 7 kurma. Saya pun dalam lafaz hadisnya 7 kurma ajwa. Kata Syekh Wahid dalam syarahnya menyebutkan bahwa kalaupun kita nggak punya kurma ajwa, kurma apa saja. Kalau kita punya rezeki, ya belilah kurma ajwa lebih baik. Tentu modalnya agak lebih besar. Maka lam yadurhu, tidak akan memberikan mudarat kepadanya pada itu hari, summun wala sihrun, baik itu racun, virus-virus, kuman-kuman segala macam, maupun juga sihir. Nah, ini keutamaan kurma dan keutamaan sarapan pagi dengan kurma. Sekarang orang Minang ini butuh lama proses mengganti pola sarapan pagi, karena kita sarapan pagi biasa dengan apa?
Teh manis lalu sepiring lontong. Itulah kebiasaan kita, sepiring lontong atau sepiring nasi goreng. Kita ganti. Dan ini Bapak Ibu sunnah Nabi dan menjadi benteng bagi setiap muslim. Baik, sebelum kita tutup, kita sambung beberapa zikir-zikir yang tadi. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir keluar rumah, ada zikir masuk rumah, ada zikir sesudah solat. Ini saya enggak sebutkan hadis-hadis tentang keutamaannya, tapi intinya dia punya keutamaan untuk menghilangkan dari berbagai bentuk musibah. Termasuk yang agak pendek zikirnya. Saya bacakan hadis yang kata Nabi, man asabahu hammun, orang yang ditimpa oleh musibah. Ni Bapak Ibu enggak apa-apa, doa ni kita baca banyak-banyak. Au ghammun, atau dia menggalau segala macam. Au suqmun, atau dia sakit, sakim. Au syiddatun, atau kondisi sulit. Faqala, maka dia membaca Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Rabb saya, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Rabb saya, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kalau dia baca ini, apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tabrani dan hadisnya sahih oleh Syekh Albani, kata Nabi, kushifa zalika anhu, maka Allah akan hilangkan darinya. Maka kalau semua penduduk bumi baca ini zikir, insya-Allah dengan izin Allah akan hilang segala bentuk, mau sedih, mau kegalauan, mau penyakit, mau musibah, mau itu corona, mau virus apa saja. Apa yang dia baca? Allahu Rabbi, Allah lah sebagai Rabb saya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka orang yang mengatakan corona tidak ada obatnya itu, Bapak Ibu, dia mengarah kepada perkataan kesyirikan. Masa enggak ada obatnya? Apapun penyakit di bumi ada obatnya. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Tapi apabila belum bertemu cocok antara obat dan penyakit, belum sehat. Tapi ketika bertemu cocok, sehat. Cuma mungkin Bapak Ibu, obat khusus yang kita maksud mungkin vaksin segala macam, ini lain bahasan. Tapi intinya apapun penyakit ada obatnya. Apapun penyakit ada obatnya, termasuk mau kanker segala macam dan seterusnya. Supaya kita tidak terpengaruh dengan perkataan orang, ini penyakit enggak ada obatnya. Ada obatnya. Islam punya cara dalam mengobati. Ada berbekam, ada dengan zam-zam, ada habus sauda, ada zaitun segala macam. Ini konsep-konsep pendidikan dan pengobatan Nabi SAW. Maka kita perbanyak membaca hari ini apa? Allahu Rabbi la syarikalah, Allah lah Rabb saya, Allah yang menghilangkan penyakit, Allah yang mengangkatkan musibah, Allah yang akan memberikan rezeki, Allah yang akan menjadikan musibah menjadi besar, Allah yang akan menghilangkan kegalauan. Allah semuanya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia baca ini, kata Nabi, kushifa dzalika anhu, Allah akan angkatkan baginya dari segala bentuk masalah yang ada. Maka perbanyaklah membaca Allahu Rabbi la syarikalah. Kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat yang kita sampaikan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah angkatkan ini musibah. Ada doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, ini doa Nabi, wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari apa? Min jahdil bala, dari musibah yang sangat dahsyat atau musibah yang sangat melelahkan. Orang kalau diisolasi di rumahnya agak 2 minggu 3 minggu kan lelah. Ini kita berlindung dari apa? Min jahdil bala, dari musibah yang sangat melelahkan. Wa darakis syaqa, dan dari kesengsaraan yang sangat dalam. Wa su'il qada, dan dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan dari tertawanya musuh di atas penderitaan kita. Kalau memang benar seandainya bahwa ini virus diciptakan, maka orang yang menciptakannya ada niat lain, nanti dia bisa tertawa segala macam, maka kita juga berlindung dari itu strategi orang. Dengan apa kita berlindung? Dengan doa. Wa syamatatil a'da, dan kita berlindung kepada Allah dari tertawanya musuh di atas penderitaan kita. Rumah sakit kita sudah penuh, ini diisolasi, ini kena virus, ini sudah meninggal segala macam, yang orang menciptakan virusnya ketawa-ketawa, maka kita berlindung dari hal yang demikian. Tapi dari mana virusnya? Wallahu a'lam. Baik,
Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat, dan semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah angkatkan ini musibah dan segala bentuk wabah yang ada di kita, di kaum muslimin dan dari penduduk bumi kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.